Pemirsa, ribuan umat Katolik melaksanakan ibadah Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta Pusat pagi tadi. Gereja Katedral menyediakan kursi sebanyak 3.600 jemaat, mengingat antusias jemaat untuk perayaan Paskah tahun ini sangat tinggi. Minggu Paskah atau Hari Raya Paskah merupakan perayaan puncak umat Katolik setelah melewati masa Prapaskah dan Pekan Suci. Minggu Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Katolik saat Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaannya. Gereja Katedral menyediakan kursi sebanyak 3.600 jemaat dengan 50 petugas yang dikerahkan untuk membantu kelancaran ibadah Paskah. Khusus pada hari ini, ibadah Misa Hari Raya Paskah di Gereja Katedral juga akan digelar dengan beberapa kloter. Kloter pertama berlangsung pukul 6 pagi, kemudian pukul 11 siang, dan pukul 16.30 sore nanti. Antisipasi lonjakan jemaat, pihak Gereja Katedral bekerja sama dengan sejumlah lokasi di sekitar gereja menyediakan kantong parkir, termasuk di Masjid Istiqlal yang sudah berlangsung sejak dulu. Dan pesan yang relevan untuk tahun mempunyai makna yang. Untuk mengetahui informasi terkini dari Pekan Suci yang dirayakan seluruh umat Kristiani, kita telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Gereja Katedral Jakarta. Ayu, bagaimana jalannya rangkaian ibadah Paskah di Gereja Katedral saat ini? Ya, Uci Pram dan juga pemirsa, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat Paskah 2023. Semoga damai dan sukacita Paskah menyertai kita semua. Ibadah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi, kemudian dilanjutkan dengan misa pontifikal di pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini dilanjutkan dengan misa keluarga tepatnya dari sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan dilanjutkan kembali dengan misa sore di pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tema misa pada tahun ini adalah kebangkitan Kristus memberikan semangat mewujudkan kesejahteraan bersama, yang itu artinya bahwa umat Katolik mengajak kita semua untuk saling peduli, mengasihi demi kesejahteraan bersama. Dan pada hari ini sebanyak 2.600 jemaat yang datang hadir secara langsung untuk mengikuti ibadah. Tentu jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari Jumat dan juga Sabtu kemarin yang mencapai 3.600 umat yang melaksanakan ibadah di Gereja Katedral ini. Namun tentu jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan jumlah yang paling besar di mana seluruh umat bisa melaksanakan ibadah secara langsung datang ke gereja. Dan jika kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini, tentu euforianya sangat berasa sekali di mana para umat terlihat sangat antusias, bahkan para umat sudah datang 45 menit sebelum ibadah dimulai. Terkait dengan pengamanan, sejumlah petugas gabungan dari TNI Polri sudah siaga di depan dan juga sekitaran gereja, dan itu ada berjumlah 135 orang yang terbagi menjadi 2 shift. Di masing-masing shift adalah 35 orang. Namun dari pihak gereja sendiri juga sudah menyiapkan beberapa orang volunteer yang ikut mengamankan, yaitu sebanyak 50 orang. Dan terkait arus lalu lintas, memang karena ibadah ini mengundang banyak sekali umat yang beribadah, sehingga dari pihak kepolisian menyarankan kepada masyarakat apabila ingin ke arah harmoni lebih baik melewati Jalan Gajah Mada. Uci Pram, kembali ke Anda di studio. Baru-baru ini sih. Ya, baik, Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau normal saat libur panjang Paskah. Ya, meski lancar penerapan rekayasa lalu lintas dengan skema ganjil genap hingga one way diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Saat libur panjang Paskah, antusias masyarakat mengunjungi sejumlah tempat wisata di kawasan wisata Puncak terbilang normal. Faktor puasa menjadi penyebab utama masyarakat jarang berwisata ke Puncak. Sementara sebanyak 87 personel gabungan dikerahkan oleh Satlantas Polres Bogor untuk mengamankan kelancaran lalu lintas selama libur panjang perayaan Paskah. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan satu arah diberlakukan secara situasional untuk mengurai kemacetan. Ya, sudah di penghujung libur panjang Paskah, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Salam Rahmat di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Salam. Bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah ini terlihat sepertinya cukup lancar begitu ya di belakang Anda?
Ya, baik, selamat siang Pramuji dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini terpantau normal lancar, tidak ada ataupun juga tidak terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa untuk situasi terkini ini masih diberlakukan dengan sistem dua arah, baik kendaraan yang akan mengarah ke kawasan wisata Puncak ataupun juga dari arah sebaliknya. Berbeda situasinya pada hari kemarin yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas ke arah wisata Puncak, lantaran kawasan wisata Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang Paskah bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekatnya. Dan juga dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak 87 personil untuk memberikan kelancaran dan juga kenyamanan bagi para wisatawan yang rencananya ini akan berlibur di kawasan wisata Puncak. Dan dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini juga akan mengerahkan setidaknya ada 2 skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, yakni rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah dan juga ganjil genap yang akan diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pramuji dan juga pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan wisata di kawasan wisata Puncak. Nantinya jika mulai terjadi adanya ketersendatan, Anda bisa melintasi di jalur-jalur alternatif yang ada di sekitaran kawasan wisata Puncak maupun juga di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini. Pram, Uci. Ya, melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rekan Salam Rahmat, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi ditemani sang cucu Jan Etes kemarin mengunjungi 3 pasar di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, dalam kesempatan itu, Presiden membagikan THR kepada warga. Puluhan warga berebut uang yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Presiden ditemani cucunya Jan Etes membagikan uang dari dalam mobil. Warga yang antusias menghampiri mobil Presiden meski sudah diimbau oleh Pas Pampres. Salah satu warga Solo, Budi Santoso, mengaku tidak menyangka dengan kunjungan Presiden yang membagikan uang Rp250.000 kepada warga dan pedagang. Nah, iya, enggak nyangka saya, ya, dipanggil sama Pak Jokowi, malah langsung dipanggil sini, kan pakai tape gini. Dapat berapa? Ini nanti buat apa, Pak? Buat beli beras itu. Selain Pasar Gede, Presiden juga mengunjungi Pasar Gading dan Pasar Nunukan. Presiden juga berikan sembako serta hampers lebaran kepada warga. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai pembagian zakat dan sedekah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.